Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Anjani dengan NIM 2206017 dari kelas Teknik Industri Berbagi. Di sini ada penentuan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model. Nah, di sini terdapat soal, yaitu suatu perusahaan akan mendirikan gudang yang akan melayani 6 toko dengan informasi sebagai berikut. Pada XN nomor 4, saya ganti dengan NIM terakhir saya, yaitu 7, di mana jadinya 17, dan XN ke-6, saya ganti menjadi 27. Nah, yang pertama, tentukan lokasi gudang dengan metode Gravity Location Model agar total biaya pengiriman minimum. Nomor 2, berikan kesimpulannya. Dan nomor 3, terdapat catatan jika sampai iterasi kelima belum minimum, silahkan dihentikan dengan diberikan keterangan dan penyesuaian kesimpulan. Nah, di Gravity Location Model itu untuk menentukan lokasi suatu fasilitas, misal gudang atau pabrik yang menjadi penghubung antara sumber pasokan dan berbagai lokasi pasar. Terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, ongkos transportasi naik sebanding dengan volume yang dipindahkan. Yang kedua, sumber pasokan maupun pasar bisa ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y yang jelas. Yang ketiga, pertama kali fasilitas diasumsikan berada di koordinat 0,0. Nah, di sini ada rumus jarak antara lokasi dihitung sebagai jarak geometri dua langkah. Ada rumus DN, yaitu AK X min XN kuadrat plus Y min YN kuadrat. Yang kedua, ada rumus total biaya transportasi, yaitu TC sigma N CN VN DN. Nah, yang ketiga, lokasi yang optimal yang dapat meminimumkan total ongkos pengiriman. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Yang pertama, hitung jarak DN untuk semua N. Yang kedua, tentukan koordinat lokasi dengan rumus X sama dengan dan Y sama dengan. Yang ketiga, apabila dua iterasi berurutan menghasilkan koordinat yang hampir sama, maka dapat di-stop dan pilih koordinat sebagai lokasi fasilitas. Jika tidak, ulangi iterasi dari langkah 1. Dengan XY, koordinat fasilitas yang dipertimbangkan, XN dan YN, koordinat X dan Y untuk lokasi sumber pasokan or pasar N, DN, jarak antara lokasi fasilitas dengan sumber pasokan pasar N, CN ada ongkos transportasi per unit, beban per kilometer, antara kandidat lokasi fasilitas dengan lokasi sumber pasokan, dan VN ada beban yang akan dipindahkan antara kandidat lokasi fasilitas dengan lokasi sumber pasokan pasar N. Nah, lanjut ke jawaban. Di sini ada, di sebelah kiri ada 6 lokasi awal. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam iterasi 1 menggunakan koordinat 0,0 sebagai koordinat awal. Nah, di sini ada N, XN, YN, VN, dan CN. Kemudian kita masukkan nih DN. Nah, DN kalau di Excel itu ada rumus SQRT, ada kunci A2 ini adalah titik awal, kemudian min C3. C3 ini ada di XN. Kemudian kita masukkan aja sesuai. Nah, selanjutnya ada XON. XON ini adalah VN dikali CN dikali XN, kemudian dibagi dengan DN. Nah, YON juga gitu. VN dikali CN dikali YN dibagi DN. Nah, kemudian ada VN dikali CN dibagi DN. Lanjut, kita total hasil dari XON, YON, VNCN per DN. Nah, didapatkan hasil
XON 2625, YON 1839, dan VNCN ini 282. Nah, selanjutnya kita bisa taruh di angka results, yaitu X-aksen 9,3 didapat dari mana? Didapat dari total XON dibagi total VNCN per DN. Begitu juga buat Y-aksen. Nah, didapatkan di iterasi 1, XY-nya 9,3,6,5. Nah, lanjut kita ke iterasi 2. Nah, di iterasi 2 ini kita menggunakan XY iterasi 1, yaitu 9,3,6,5 ini sebagai koordinat awal. Maka didapatkan hasilnya DN-nya di sini, XON-nya totalnya 6171, YON 4322, dan VNCN-DN ini 684. Nah, kita masukkan lagi sama kayak yang di iterasi 1. Jadinya X-aksennya dapat 9,0 dan Y-aksennya dapat 6,3. Nah, karena hasil X dan Y iterasi 2 tidak sama dengan iterasi 1, maka kita bisa melanjutkan ke iterasi 3. Nah, di iterasi 3 kita menggunakan XY iterasi 2, 9,0, 6,3 ini sebagai koordinat awal. Nah, kita masukkan lagi rumusnya sama kayak yang iterasi sebelumnya. Dan didapatkan total XON-nya 6515, YON 4530, dan VNCN-DN-nya 738. Nah, kita masukkan lagi nih rumusnya XY-nya, jadi kita ketemu 8,8,6.1. Nah, karena hasil X dan Y iterasi 3 tidak sama dengan iterasi 2, maka kita bisa melanjutkan ke iterasi 4. Nah, karena di iterasi 4 ini kita sudah menemukan angka results-nya, jadi kita lanjut nih ke iterasi 5 dengan menggunakan XY iterasi 4. Ada 8,7, 6,0 sebagai koordinat awal. Nah, boleh kita masukkan dan ketemu nih angka results-nya, yaitu 8,7 dan 6,0. Nah, ditemukan bahwa iterasi 4 dan 5 berada di koordinat yang sama, maka iterasinya tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi kita bisa next ke gravity-nya. Nah, di sini ada final position warehouse 8.7, 6.0, koordinat 8.7 dan 6.0. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Lanjut ke kesimpulan. Pada iterasi keempat, ditemukan nilai titik koordinat yang sama dengan iterasi kelima, yaitu X 8,7 dan Y 6,0. Artinya, nilai sudah konstan dan iterasi tidak perlu dilanjutkan, maka pada nilai itu juga ditemukan lokasi yang tepat untuk gudang regional agar proses supply optimal dan dapat meminimalkan proses pengiriman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.